saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita. Saya ajak saudara-saudara untuk berdiri. Kita akan memulai ibadah ini dengan pertolongan daripada Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus. Kiranya kasih dari Allah Tritunggal turun beserta atas kita sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi teman-teman. Saya mengundang teman-teman untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita, memberikan waktu kita yang terbaik kepada Tuhan. Kita akan memberikan waktu kita sepenuhnya kepada Tuhan. Saya mengundang teman-teman untuk mengambil waktu teduh. Sebab sesungguhnya tanpa kasih sayang yang dari Tuhan Yesus, kita tidak bisa datang untuk beribadah kepadanya. Yesuslah anugerah yang terbesar di dalam hidup kita. Mari kita menaikkan pujian. Ku angkat, Yesus kau anugerah terbesar di dalam hidupku. Tinggikan namamu, karena Yesus kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan
kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh datang beribadah kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan pikiran kami menyerahkan waktu kami, hati kami untuk memberikan yang terbaik kepadamu. Untuk pujian yang kami naikkan, untuk firman yang akan kami dengarkan, biarlah semuanya itu boleh membawa perubahan yang baik di dalam hidup kami. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Mari kita nyanyikan kebaikan Tuhan yang sudah Ia sediakan bagi kita yang berkenan kepadanya. Saya mengundang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku, mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan.
persilakan teman-teman untuk duduk kembali. Teman-teman, apapun yang kita alami sampai sekarang, tidak ada satupun yang terjadi tanpa seizinnya Tuhan, tanpa Tuhan campur tangan di dalamnya. Teman-teman, mari kita bawa semua doa pergumulan kita kepada Tuhan. Tuhan yang selalu merancangkan rancangan-rancangan damai sejahtera di kehidupan kita. Kita akan menaikkan pujian, bila Kau yang membuka pintu. Mari kita menyerahkan segala perkara kita kepada Tuhan. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Saya mengundang teman-teman untuk mengambil sikap berdoa di hadapan Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendoakan untuk beberapa pokok doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di pada pagi hari ini Tuhan. Kami datang untuk berdoa kepadamu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk gereja kami yang masih Tuhan izinkan untuk eksis di masa-masa yang sekarang ini. Kami serahkan Tuhan setiap kebutuhannya dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan yang terus memelihara gereja kami. Setiap apa yang kami butuhkan, kiranya Tuhan yang sediakan. Kami mendoakan untuk setiap hamba Tuhan, untuk setiap pelayan dan aktivis, biarlah selalu berada dalam lindungan Tuhan. Jadikan Tuhan gereja kami ini berkat, terang bagi lingkungan di sekitar kami. Kami mendoakan juga untuk kami, anak-anak muda yang ada di gereja ini. Biarlah Tuhan yang memberkati kami, apapun yang kami kerjakan, baik itu pekerjaan, baik itu pendidikan kami. Kiranya Tuhan yang menjadikan kami, membentuk kami menjadi anak-anak muda yang berbeda dari dunia ini. Izinkan kami Tuhan untuk boleh memancarkan terang, memancarkan sinar yang daripada Tuhan. Biarlah kami boleh menerangi dunia ini. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk teman-teman kami para pemuda, juga untuk jodoh yang mungkin masih belum Tuhan berikan di kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang
mempertemukan kami dengan jodoh kami masing-masing yang terbaik. Kami serahkan Tuhan calon-calon pasangan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan mengirimkan anak-anak Tuhan yang baik, yang boleh seiman dengan kami, yang boleh menjadi pendamping hidup yang sepadan buat kami. Biarlah Tuhan juga memberikan kami kesabaran, kalaupun Tuhan masih belum mempertemukan, biarlah kami boleh tetap bersabar di dalam Tuhan. Kami juga mendoakan Tuhan pada pagi hari ini untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami menyerahkan pimpinan bangsa kami dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati dengan hikmat akal budi dalam mereka memimpin, dalam mereka mengambil keputusan. Kiranya semuanya Tuhan boleh dikerjakan di dalam takut akan Tuhan. Berkati Tuhan mereka satu persatu. Kami menyerahkan Tuhan pokok-pokok doa kami ini dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan yang akan menjawab sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengundang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilahkan teman-teman untuk duduk kembali. Mari kita meneduhkan hati dan pikiran kita. Kita berdiam di hadirat Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya yang memberi pengajaran di dalam hidup kita. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih
Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum kita merenungkannya, saya ajak saudara-saudara untuk berdoa. Tuhan, terima kasih untuk persekutuan kami. Terima kasih Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan meskipun melalui media yang terbatas. Tapi ya Tuhan, kami yakin dan percaya media yang terbatas tidak akan pernah membatasi persekutuan kami yang intim dengan Engkau. Dan pada kesempatan ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang boleh tolong kami supaya hati kami dan pikiran kami tertuju kepada Tuhan saja, sehingga kami boleh belajar bersama-sama melalui renungan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-temanku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, pernah tidak teman-teman di sini merasa sangat terharu ketika teman-teman menyanyikan sebuah lagu, ya, atau sedang memuji Tuhan? Pernah tidak kalian pernah merasa diberkati atau merasa sangat bersyukur dan mengakui bahwa Tuhan itu sangat baik dalam tiap detik hidup kita ketika kita menyanyikan satu pujian? Ya, mungkin ketika kita beribadah atau kita sedang bersaat teduh, lalu kita merasakan bahwa Tuhan itu sangat baik. Ya, lalu kita menangis, kita bersyukur kepada Tuhan, kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan ucapan syukur yang dari dalam hati kita, gitu ya. Saya rasa banyak di antara kita yang pernah mengalami ya pengalaman rohani yang seperti ini. Saya juga sering, saudara ya. Nah, tetapi saya tidak tahu bagaimana perasaan kita ketika kita bernyanyi, ketika beribadah, ataupun mengikuti persekutuan. Saya tidak yakin saudara, saya tidak tahu pasti apa yang saudara sedang rasakan ketika tadi sudah bernyanyi sepanjang ibadah sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan. Saya tidak tahu juga bagaimana cara atau sikap hati kita ketika kita menaikkan pujian-pujian itu kepada Tuhan. Tetapi hari ini kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang berbicara mengenai pujian kepada Tuhan. Serta bagaimana seharusnya kita sebagai orang Kristen memuji dan memuliakan Tuhan. Ya, yuk kita sama-sama baca firman Tuhan dari Mazmur pasal 147 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 saja. Mazmur 147 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, kalau kita membaca keseluruhan pasal 147 ini, nanti saudara boleh baca setelah ibadah ini, saudara akan melihat berulang-ulang kali si pemazmur ini mengajak pembacanya untuk memuji-muji Tuhan. Dia mengatakan, pujilah Tuhan, alangkah baik memuji-muji itu. Ya, sungguh bermazmur bagi Allah itu baik. Nanti boleh dicek saudara ya. Dia menegaskan dalam ayat ini betapa pentingnya atau betapa berharganya kesempatan kita ketika kita masih bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Dia menyadari bahwa memuliakan Tuhan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupannya sebagai penyembah Tuhan. Saudara, kita juga adalah anak-anak Tuhan yang menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Bukankah juga seharusnya kita merasakan hal yang sama dengan si pemazmur? Bahwa memuji Tuhan itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Kenapa saudara? Setidaknya dia menyebutkan beberapa alasan. Ada 2 alasan yang setidaknya dia
dituliskan di sini. Mengapa menyembah Tuhan itu baik? Mengapa menyembah atau memuji Tuhan itu adalah harus untuk kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama adalah kita akan melihat siapa Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan, kita pasti tahu ya, kita pasti tahu betul bahwa objek penyembahan kita satu-satunya adalah Tuhan yang sekarang kita sedang puji, kita sembah, kita muliakan. Tidak ada objek yang lain yang kepadanya layak kita untuk menyembah dan memuji. Dan pemazmur ini memberikan alasan mengapa Tuhan yang dia sembah adalah satu-satunya Tuhan yang layak dipuji. Yang pertama, dia mengatakan bahwa dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Dia yang membangun Yerusalem. Dia mengumpulkan Israel yang tercerai-berai karena pembuangan. Dan segala sakit hati umat itu yang tertindas oleh musuh-musuh mereka telah dihapuskan dan disembuhkan oleh Tuhan. Semua musuh-musuh mereka dikalahkan oleh Tuhan. Saudara, bukankah kita juga sama seperti orang Israel? Kita juga adalah orang yang diselamatkan oleh Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan, yang dilindungi sedemikian rupa oleh Tuhan. Dan kita layak sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, kita layak dan kita harus menyembah Dia, satu-satunya Allah yang melakukan semua kebaikan itu. Dan yang kedua, kenapa Tuhan adalah satu-satunya objek penyembahan kita? Karena Dia adalah pemberi hidup bagi segala makhluk. Dia memberikan semua hidup makhluk yang ada di bumi ini, termasuk kita, saudara. Dan bahkan lebih berharga kita manusia dibanding makhluk yang lain. Ketika Dia memberikan kita status sosial atau status yang spesial di hadapannya, bukan hanya sebagai makhluk yang hanya diberi hidup, tetapi makhluk yang spesial yang Dia pilih. Bukankah kita layak menyembah Dia? Yang Dia bukan hanya diberikan hidup fana di dunia ini, tetapi kehidupan yang kekal di sorga bersama-sama dengan Dia. Mengingat hal ini, kan seharusnya kita layak ya memuji Dia. Dan yang ketiga, kenapa Dia adalah satu-satunya Tuhan yang harus disembah? Karena Dia adalah sumber kesejahteraan yang memelihara hidup ciptaannya. Saudara, semua ciptaan Tuhan di dunia ini, bukan hanya kita orang Kristen, ketika Dia menciptakannya, Dia tidak tinggalkan begitu saja. Dia pelihara kehidupan umatnya, Dia pelihara kehidupan ciptaannya. Bukan hanya dipelihara, saudara, diperhatikan dengan detail kehidupan kita. Semua yang kita butuhkan, Dia cukupkan, Dia berikan. Saudara, dengan hakikat Tuhan yang seperti ini, pemazmur mengajak semua orang pembacanya untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan dan mengagungkan Tuhan dari dalam hati mereka yang paling dalam. Dan aspek yang kedua, mengapa kita harus memuji Tuhan, mengapa pujian bagi Tuhan itu harus dan baik dan indah. Yang kedua adalah kita harus melihat siapa kita di hadapan Tuhan. Setelah kita melihat siapa Tuhan bagi kita, sekarang kita melihat diri kita, siapakah kita di hadapan Tuhan. Saudaraku, si pemazmur mengatakan memuji itu baik. Kenapa? Karena memuji Tuhan itu menyenangkan. Saya tidak tahu saudara bagaimana perasaan saudara ketika memuji Tuhan setiap beribadah. Ya, apakah sangat benar-benar menyenangkan? Atau ketika kita beribadah, memuji Tuhan, kita merasa flat gitu ya. Biasa aja, ya bernyanyi gitu ya. Apakah memuji Tuhan ini masih menjadi hal yang menyenangkan, hal yang kita rindukan, hal yang membuat kita bergairah? Saudara, pemazmur mengatakan memuji Tuhan itu harusnya menjadi hal yang baik, hal yang sangat menyenangkan. Karena apa, saudara? Kenapa dikatakan baik? Kenapa dikatakan menyenangkan? Karena harusnya memuji Tuhan ini menjadi sebuah kewajiban, menjadi bagian penting dari diri kita sebagai anak Tuhan. Memuji Tuhan adalah perbuatan yang sepatutnya kita lakukan sebagai makhluk yang berakal, ya. Makhluk yang berakal terlebih dahulu. Tetapi terlebih lagi sebagai umat yang terikat perjanjian, terikat covenant dengan Tuhan. Memuji itu harusnya
sangat menyenangkan karena kita adalah anak-anak perjanjiannya. Kita memiliki perjanjian khusus dengan Tuhan. Saudara, kita mari melihat kenapa sangat baik kata pemazmur memuji Tuhan ini. Selain karena itu adalah kewajiban kita, ini kan adalah sebuah tujuan kita diciptakan, saudara. Kita diciptakan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan itu selain dari kehidupan kita sehari-hari, dari perbuatan dan lain sebagainya. Ketika kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh menikmati puji-pujian itu bersama dengan Tuhan, itu memuliakan Tuhan. Dan ketika kita memuliakan Tuhan, kita berkenan di hadapan Tuhan, bukankah itu hal yang baik, saudara? Bukankah hal yang baik ketika kita diperkenan oleh Tuhan? Bukankah hal yang baik ketika kita menyukakan hati Tuhan? Tapi sekali lagi saudara, saya tidak tahu betapa menyenangkan, seberapa menyenangkan waktu-waktu memuji Tuhan itu bagi kita semua. Saudara, ada sebuah ilustrasi, saudara, hanya sebuah ilustrasi. Ada dua orang sahabat ya, lalu mereka sedang ngobrol-ngobrol ya. Seorang sahabat ini tanya lah sama temannya, bro, menurutmu di dunia ini siapa yang paling banyak berbohong? Ya, siapa yang paling sering berbohong? Temannya bilang, gua tahu nih, koruptor kan? Karena mereka tuh pasti berbohong sedemikian rupa supaya ini tidak ketahuan. Oh enggak, bukan. Ya. Lalu siapa yang paling banyak berbohong? Orang Kristen. Wah, ngawur kamu, ntar dikatain ini loh, nggak boleh loh ya. Loh iya, kenapa saya mengatakan orang Kristen? Karena seringkali mereka memuji Tuhan, mengatakan Tuhan aku percaya kepadamu, Tuhan aku mencintai engkau, aku mengasihi engkau, Tuhan firman-Mu ini menjadi firman yang harus kurenungkan. Mereka mengatakan itu setiap hari. Tetapi perlakuan, kelakuan, tingkah laku mereka tidak menunjukkan hal yang sama. Bukankah itu berbohong? Seringkali mereka menyanyi di hadapan orang-orang, mereka bernyanyi dengan sungguh-sungguh kelihatannya, tetapi ternyata tidak. Saudara, memang sekedar ilustrasi. Tetapi ketika membaca ini saudara, saya merasa menarik ke dalam diri saya. Ya juga ya, seringkali jujur ya saudara ya, seringkali ketika menyanyi, saya hafal lagunya, tetapi entah kenapa pikiran saya itu bisa kemana-mana. Ya, menyanyi, memuji Tuhan, tetapi pikiran saya adalah, mari gini makan apa ya, saya harus masak apa ya buat suami ya, enaknya order apa ya, gitu ya. Atau lagi memuji Tuhan nih, nyanyi sih, tapi yang dipikirkan pada saat itu beda, bukan benar-benar hati dan pikiran ini tertuju kepada Tuhan. Itulah sebabnya tadi ketika saya berdoa, saya memohon sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan, saudara. Ya, saudaraku, pujian kepada Tuhan sebenarnya adalah wujud nyata dari penyerahan diri kita kepada kasih dan kuasa Tuhan. Jadi ketika kita bernyanyi saudara, kalau kita tidak benar-benar merasakan bahwa ketika bernyanyi itu adalah sebuah bentuk penyembahan dan penyerahan diri kita kepada Tuhan, atau pengakuan kita akan Tuhan, itu berarti kita sedang berbohong ya, kita sedang tidak melakukan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai orang Kristen. Nyanyian atau mazmur itu harusnya menggambarkan ucapan syukur, menggambarkan sukacita, ungkapan sukacita dan puji-pujian kepada Tuhan. Tetapi seringkali itu seperti nyanyian-nyanyian kosong. Seringkali itu seperti sesuatu yang tak berfaedah sama sekali, tak bermakna sama sekali. Saudaraku, memuji Tuhan harusnya menjadi salah satu hal terbaik yang kita lakukan dengan menyadari keberadaan kita di hadapan Tuhan. Siapa kita di hadapan Tuhan? Harusnya puji-pujian kita membawa keindahan rohani dan sukacita dalam diri kita. Puji-pujian kita harusnya mempersatukan kita sebagai umat-umat Tuhan. Harusnya puji-pujian kita menyembuhkan hati yang luka, menyukakan hati Tuhan, mengubah situasi atau keadaan yang kita sedang alami.
Saudara, kita mari melihat ya satu mazmur yang ditulis oleh Daud pada saat itu, saudara ya. Mungkin kita akan mengatakan begini, ya Lau Seherti, ketika saya mengalami suatu hal yang baik, saya bisa bernyanyi dengan ucapan syukur ya, benar-benar bersyukur kepada Tuhan. Tetapi dalam kondisi hati saya tidak baik, saya dalam keterpurukan, bagaimana caranya saya masih bisa memuji Tuhan? Teman-teman, mari kita melihat Mazmur pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan bagi kita Mazmur pasal 13 ayat pertama sampai ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Berapa lama lagi ya Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi ya Tuhan kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Saudara-saudara, kita akan melihat perubahan suasana hati dari si pemazmur dalam 6 ayat ini, saudara. Memang mungkin situasi hati kita atau keadaan kita saat ini, pergumulan saat ini itu bisa mempengaruhi cara kita memuji Tuhan, cara kita menyembah Tuhan. Kalau kita misalnya lagi sedih atau lagi bergumul, aduh rasanya susah ya untuk menaikkan pujian bagi Tuhan. Tapi yuk kita mari melihat si pemazmur, saudara. Pada saat ini ada berbagai emosi, saudara, yang dia sampaikan melalui 6 ayat saja dalam Mazmur ini, saudara. Yang pertama, si pemazmur merasa bahwa Tuhan menutup mata dari pergumulannya. Dia sedang bergumul saat itu, saudara. Dia sedang menghadapi situasi sulit meskipun tidak tahu persis apa yang sedang dialami oleh si pemazmur, tetapi bisa dipastikan dari mazmurnya ini, dari doanya ini, dia sedang mengalami situasi yang sangat menyulitkan hidupnya. Dan sampai dia merasa Tuhan tidak peduli padanya. Makanya dia mengatakan, sampai berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus. Saudara, dia katakan begitu bukan berarti Tuhan telah melupakan dia, bukan. Tetapi saking beratnya apa yang sedang dia alami. Lalu kemudian dia juga merasa takut pada musuh-musuhnya yang meninggikan diri atasnya. Dia takut musuh-musuhnya akan ngenyek ke dia gitu ya, akan merasa merendahkan dia. Ketika dia merasa goyah, mungkin musuh-musuhnya akan bersorak-sorai. Dia takut musuh-musuhnya menjadikan dia menjadi orang yang melupakan Tuhan, menjadi orang yang pengecut, saudara. Lalu kemudian dia juga menyatakan bahwa dia sangat khawatir, dia tenggelam di bawah tekanan, saudara. Dia sedang berada di ambang keputusasaan, keberaniannya hampir hilang, saudara. Saya tidak tahu, saudara, apakah engkau pernah merasakan pergumulan seberat ini, sampai engkau benar-benar merasa Tuhan itu tidak ada, sampai engkau benar-benar merasa Tuhan itu gak peduli sama sekali dengan hidupmu, sampai engkau benar-benar merasakan, Tuhan, di manakah engkau? Ini dirasakan sepemazmur, saudara. Tetapi yang unik di ayat selanjutnya, kita akan mulai melihat perubahan mood, perubahan emosi si pemazmur. Dia mulai berdoa, dia mulai mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Dia mengatakan, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Dia mengatakan, saudara, meskipun aku sedang mengalami pergumulan yang begitu berat, tetapi kepada kasih setia Tuhan aku percaya. Aku percaya Tuhan akan ada tetap besertaku. Dan doa inilah yang pada akhirnya membuat dia mengalami pembebasan gitu ya. Masalahnya selesai enggak? Enggak. Ya, musuhnya masih ada enggak? Ada. Tetapi akhirnya dia bisa memuji Tuhan. Dia katakan, aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Loh, barusan dia tanya Tuhan ya, sampai berapa lama lagi ya Tuhan? Tapi kemudian dia sampai kepada sebuah pemahaman, aku mau bernyanyi bagi Tuhan.
Saudara, dia benar-benar mengerti meskipun dalam pergumulan yang paling suram dalam hidupnya, Tuhan tak pernah meninggalkannya. Dan pergumulannya tidak akan menjadi excuse baginya untuk dia tidak menyembah dan memuji Tuhan. Dia mau tetap memuji Tuhan. Nah, saudaraku, apa yang sedang kita alami, apa yang sedang kita pikirkan sepanjang tadi kita bernyanyi bagi Tuhan? Harusnya apapun yang kita alami, apapun yang kita pikirkan, tidak menghalangi kita menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang benar-benar sungguh-sungguh mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Harusnya dalam pergumulan-pergumulan seperti ini, dalam puji-pujian kita bangkit kembali, saudara. Bangkit kembali, sehingga kita nanti bisa menjadi penghibur-penghibur orang lain dan mengatakan hal yang sama seperti yang dilakukan pemazmur. Dia sudah mengalami itu, dia bangkit, dia mengakui bahwa Tuhan itu adalah layak dipuji dan dia menuliskannya, dan mazmur ini sudah menjadi penghiburan bagi banyak orang di sepanjang zaman, saudara. Saya yakin dan percaya banyak orang yang merasa terberkati dan merasa dihibur ketika melihat atau membaca mazmur ini, termasuk saya. Ketika mempersiapkan khotbah ini, saudara. Hidup kita tidak baik-baik saja sekarang. Tidak baik-baik saja. Banyak hal yang terjadi dalam hidup ini, bukan? Situasi sedih, menegangkan, kekecewaan, dan lain sebagainya. Tapi harusnya itu semua tidak menyurutkan semangat kita, hati kita untuk tetap memuji Tuhan. Karena dia tetap akan mengasihi kita bahkan dalam keadaan terperih dalam hidupmu, saudara. Dia akan tetap ada dalam keadaan apapun. Tadi di Mazmur 147 dikatakan, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ini sudah dialami oleh si pemazmur sendiri. Tuhan membalut lukanya, Tuhan menyembuhkan. Dan pasti kita juga akan diperlakukan sama, saudara. Jangan sampai apa yang kita alami di dunia ini menghalangi kita untuk menjadi penyembah atau pemuji-puji Tuhan, ya, para pemuji Tuhan yang berkenan di hadapannya. Saudara, memang puji-pujian itu bisa dilakukan dengan kata-kata, saudara. Tapi perlu juga terpancar dalam kehidupan kita. Saudara, jika kita hanya memuji dengan suara saja tanpa ada tindakan, kita akan menjadi bukan orang Kristen yang seutuhnya. Karena apa, saudara? Ketika kita memuji Tuhan, kita mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Ketika memuji Tuhan, harusnya itu adalah sebuah waktu untuk mengakui pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebuah pengakuan bahwa kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan Tuhan senang kepada orang yang dengan rendah hati mau bersandar sepenuhnya kepada Dia dan berharap pada kasih setianya. Saudara, supaya kita bisa sampai kepada pemahaman dan pengalaman bahwa memuji Tuhan itu baik dan indah, maka kita setidaknya membutuhkan kepekaan, saudara, melihat campur tangan Tuhan dalam setiap peristiwa-peristiwa hidup kita, saudara. Bukan hanya kehidupan kita pribadi, tetapi juga kehidupan sekitar kita, bahkan mungkin kehidupan apa yang terjadi dalam bangsa kita ini. Kita butuh kepekaan bagaimana cara Tuhan bekerja dalam semua hal yang kita lihat itu. Kita butuh kepekaan, saudara. Dan kita juga membutuhkan kesediaan hati untuk berulang-ulang memuji Tuhan. Bukan hanya sekali saja dalam momen-momen khusus, misalnya ibadah, persekutuan, bukan, saudara. Berulang kali artinya berulang-ulang merenungkan pekerjaan Tuhan. Berulang-ulang merenungkan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Sehingga ketika kita merenungkannya, kita kembali memuji Tuhan dan bersyukur kepadanya. Ketika kita melihat sekeliling kita, kita bersyukur kepada Tuhan dan memuji Tuhan. Ketika kita melihat apa yang terjadi berulang-ulang dalam kehidupan ini, kita terus-menerus melihat dan mengevaluasi itu, maka kita akan terus-menerus juga memuji Tuhan. Saudara, pujian kita kepada Tuhan akan sangat terasa kering dan hambar bila kita tidak memiliki waktu untuk mengasah kepekaan kita melihat campur tangan Tuhan dalam tiap detik hidup kita, saudara. Makanya kadang-kadang kita merasa flat, tidak merasa apa-apa ketika kita memuji Tuhan. Karena ketika kita
Memuji Tuhan tidak melihat apa yang terjadi dalam hidup kita. Kita tidak melatih kepekaan kita untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, saudara. Saudara, pujian kita akan terasa kering dan juga hambar kalau kita tidak lakukan rutin dalam keseharian kita. Kalau cuman bernyanyi di hari Minggu saja atau ketika ada persekutuan, saya tidak mengatakan bahwa kita tidak akan pernah merasakan pujian yang indah dan baik, saudara. Tetapi akan sangat jarang sekali terjadi. Mungkin ketika kita sedang mengalami sesuatu lalu kemudian lagu itu tepat banget dengan pergumulan kita. Oh, kita baru merasakan wah pujian ini indah gitu ya. Tetapi kalau tidak, hanya mengatakan puji-pujian yang mungkin terlihat biasa bagi kita, saudara, pujian kepada Tuhan yang menyatakan dia agung, dia baik dan lain sebagainya, kita sudah tidak merasa bersyukur lagi. Kita tidak merasa lagi bahwa pujian itu sangat baik, saudara. Biasa aja dinyanyikan. Saudara, sekali lagi saya mengatakan, saudara, seperti yang saya katakan di awal, puji-pujian kepada Tuhan adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena untuk itulah kita diciptakan. Saudara, melalui puji-pujian kita kepada Tuhan harusnya membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Kalau kita lebih dekat kepada Tuhan, saudara, berarti kita makin hidup takut dan hormat kepada Tuhan. Kita akan tetap semakin setia dan berharap kepada Dia. Saudaraku, saya tidak tahu bagaimana kehidupan kita, kerohanian kita masing-masing, saudara. Saya tidak tahu bagaimana kita ketika memuji Tuhan. Bagaimana pemahaman kita tentang statement pemazmur yang mengatakan bahwa puji-pujian itu indah dan menyenangkan. Saya tidak tahu bahwa saudara setuju atau tidak. Saya mengatakan bahwa hidup kita ini tidak bisa lepas dari pujian daripada Tuhan, kepada Tuhan. Tetapi hari ini saudara, saya mau mengajak saudara-saudara yang mendengarkan renungan hari ini. Marilah kita terus memuji Tuhan. Puji-pujian yang hidup kepada Tuhan, saudara, hadir, ada karena pengalaman rohani kita. Karena kita memiliki kepekaan atas kebaikan-kebaikan Tuhan. Atas karya-karya yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jadikanlah pujian kepada Tuhan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam hidupmu. Menjadi hal yang sangat penting yang harus dilakukan dalam keseharianmu. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah bagi Dia, saudara, Allah kita. Pujilah namanya. Amin. Tuhan, terima kasih. Tuhan, Engkau memberikan kami waktu untuk memuji Engkau, bernyanyi bagi Engkau. Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan yang Engkau panggil, Engkau selamatkan. Memuji dan memuliakan Engkau harusnya menjadi bagian yang penting, menjadi hal yang tidak bisa lepas dari kehidupan kami sebagai orang percaya. Tetapi Tuhan, seringkali kami ketika memuji Engkau, ketika menyampaikan puji-pujian kami tidak merasakan apapun dalam hati ini. Kami tidak benar-benar mensyukuri Engkau ada, kami tidak benar-benar berterima kasih atas pemeliharaan-Mu ya Tuhan, ampuni kami. Tuhan, biarlah kami yang mendengarkan dan juga hamba-Mu bersama-sama belajar bagaimana hidup kami sebagai anak-anak Tuhan adalah hidup yang benar-benar memuji dan memuliakan Engkau dalam hal apapun yang kami lakukan sepanjang kami hidup. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan istimewa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bagikan kebaikan yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Lewat kehidupan kita bisa lakukan jadi kesaksian. Dan lewat nyanyian yang kita pujikan, orang bisa mendengar akan kebaikan Tuhan yang sudah kita alami di hidup kita masing-masing. Kita akan menaikkan pujian I Will Sing of the Mercies of the Lord. I will sing of
menyanyikan kebaikan Tuhan, kesetiaannya, pengampunannya buat kita. Terlalu indah, terlalu besar untuk tidak kita nyanyikan, terlalu baik untuk tidak kita beritakan kepada orang lain. Mari kita nyanyikan. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing, I will sing, I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord. With my mouth will I make known thy faithfulness, thy faithfulness. With my mouth will I make known thy faithfulness to all generations. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing, I will sing, I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord. I will sing of the mercies of the Lord. I will sing of the mercies of the Lord. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari saudara, sebelum kita benar-benar mengakhirinya, kita akan menerima berkat dari Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdiri. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.